Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang penggolongan obat. Jadi meskipun kita seorang perawat, kita harus mampu atau mengetahui dari penggolongan obat yang akan diberikan kepada pasien. Paling tidak, kita mampu menjelaskan tentang obat tersebut kepada pasien. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi penggolongan obat di Indonesia, ya, sebagai upaya peningkatan keamanan ketepatan penggunaan obat serta pengamanan pendistribusiannya. Obat-obat yang beredar di Indonesia digolongkan menjadi 6 golongan. Yang pertama itu adalah obat bebas, kemudian obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, kemudian yang kelima psikotropika, dan yang keenam adalah narkotika. Jadi itu penggolongan obat di Indonesia. Oke, sebelum kita menjelaskan tentang penggolongan obat tersebut, ini kita uh, memahami terlebih dahulu, ya. Jadi ini contoh dua obat yang sama sebenarnya kandungannya itu paracetamol, ya. Ini contoh saja. Jadi ada paracetamol dengan merek dagang Sanmol, kemudian yang satu merek dagang Panadol. Namun isinya sama-sama paracetamol. Cuma di sini tidak dilihat ya berapa gram isi kandungannya. Di sini ada, jadi pada setiap obat selalu ada logo yang diberikan. Logo ini nanti yang akan memberi tanda apakah dia masuk golongan obat yang mana. Apakah golongan obat keras, golongan obat bebas, ya, atau yang bagaimana, ya. Kemudian dalam setiap kemasan biasanya akan ada penjelasan jumlah obatnya. Kayak di sini ada 10 tablet, kaplet, yang di bawah ada 10 tablet, ya. Namun yang perlu kita pahami di keperawatan bahwasannya dalam melihat sebuah obat itu adalah melihat kandungan zat aktifnya. Jadi tidak terbatas kepada nama dagang dari obat tersebut. Kenapa? Karena masing-masing pabrik akan mengeluarkan nama dagangnya sendiri, walaupun dengan isi yang sama. Eh, karena nanti akan mempengaruhi di harganya. Jadi pemahaman tentang kita, penggunaan generik bisa kita anjurkan kepada ini masyarakat. Bagaimana memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat tentang obat. Ya, itu sangat penting bagi kita perawat untuk memahaminya. Ya, yang pertama yang tadi adalah obat bebas. Jadi golongan obat yang dalam penggunaannya tidak membahayakan dan masyarakat, ya, dan masyarakat dapat menggunakannya tanpa pengawasan dokter. Jadi golongan obat tersebut memiliki tanda khusus lingkaran hijau. Ini lingkaran hijau kemudian dikelilingi garis tepi yang warna hitam, ya. Nah, di sini saya berikan contoh, ada di gambarnya adalah Sanmol yang tadi. Sama juga dengan tadi Panadolnya, ada tandanya ya. Ada tandanya di kemasan. Jadi setiap di kemasan obat selalu ada tandanya sehingga rekan-rekan bisa tahu, oh ini obat bisa digunakan tanpa pengawasan dokter, ya. Itu adalah obat bebas. Ada masih banyak lainnya, tablet vitamin C, bedak salisil. Nah, kalau ada perhatikan semua, kalau rekan-rekan perhatikan semua tandanya, biasanya tandanya akan lingkaran hijau, kemudian tepinya warna hitam. Maka kalau teman-teman menemukan selain yang saya sebutkan tadi, berarti dia termasuk dalam golongan obat bebas juga. Bisa digunakan tanpa pengawasan khusus dokter, ya. Kemudian ada namanya obat bebas terbatas, ya. Jadi golongan ini dalam jumlah terbatas penggunaannya cukup aman, ya. Tetapi kalau dikonsumsi terlalu banyak dapat menimbulkan efek samping, ya. Ini banyak ditemukan pada obat batuk. Jadi kalau kita lihat obat batuk, biasa ditemukan logo ini, lingkaran warna biru, kemudian dikelilingi garis tepi hitam.
Makanya biasanya kalau di obat batuk akan ditemui keterangannya, ya. Contoh efek sampingnya adalah membuat mengantuk, ya. Jadi biasanya ada peringatannya P1 sampai P6. Ini contoh-contohnya ya. Di obat batuk rata-rata ada tanda ini. Obat bebas terbatas. Di salep-salep beberapa salep juga ada, ya. Biasanya selalu ada keterangannya begini. Ada warna hitam, kemudian tulisan putih. Tulisannya P nomor 1. Jadi P1 obat keras. Baca aturan pakainya, ya. Ini ada ditulis di sini tablet Decolgen, Paramax, Neosep, ya. Kemudian ada yang P2, awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Ada contoh betadine kumur, Listerin, ya. Tidak ada untuk ditelan. Kemudian P3 itu awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Contoh betadine solution atau Kalpanas. Jadi untuk dioles. Jadi jangan obat oles diberi tetes di mata. Meskipun cair ya, kayak Kalpanax. Sesuaikan sesuai dengan keterangannya yang diberikan. Kemudian P4 itu adalah obat keras hanya untuk dibakar. Contoh ada rokok anti asma. Ada yang sudah pernah lihat? Ya, kira ini mungkin jarang rekan-rekan temukan ya. Tapi ada obatnya. Jadi P4 itu awas obat keras hanya untuk dibakar. Kemudian awas obat keras tidak untuk ditelan. Itu P5. Contohnya adalah Rivanol Complex. Kemudian P6 itu obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contohnya Anusol suppositoria. Jadi obat-obat yang suppositoria, ya, obat wasir. Saya kira ini biasa kita di perawat sudah biasa melihatnya, namun kita belum tahu penggolongannya. Ya, jadi sekarang ini kita mulai belajar tadi penggolongannya. Sudah 2 penggolongan yang kita pelajari, yang kita bahas hari ini. Yang pertama tadi adalah obat bebas yang berwarna hijau, kemudian lingkaran hitam, tepinya hitam. Kemudian obat bebas terbatas, yaitu dengan lingkaran biru dan tepian hitam. Ya, yang mana dibagi menjadi 6, P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Masing-masing ini ada keterangannya masing-masing. Ya. Jadi Peraturan Menteri Kesehatan itu nomor 919, Menkesper tahun 1993, itu tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep. Harus memenuhi kriteria. 1. Tidak dikontraindikasikan untuk pelanggan tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Yang kedua, pengobatan sendiri dengan obat yang dimaksud tidak memberikan risiko kelanjutan penyakit. Kemudian yang ketiga adalah penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, ya. Kemudian penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Ya, prevalensi obat demam, tinggi demam ya. Contoh tadi yang Sanmol. Kemudian obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Ya. Jadi ini Peraturan Menteri Kesehatan tentang obat-obat yang bisa diserahkan tanpa resep. Jadi rekan-rekan bisa beli sendiri di apotik. Yang tadi ya logo berwarna biru dan logo yang berwarna hijau tadi. Bisa rekan-rekan beli sendiri tanpa resep. Kemudian yang ketiga itu adalah obat wajib apotik atau OWA. Jadi adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotek. Ini dia sampaikan adalah asamefenamat maksimal 20 tablet. Jadi ada terbatas juga ya. Kemudian anti nyeri. Ini ada aturannya, peraturan mengenai daftar obat wajib apotek itu tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 347 tahun 1990 tentang obat wajib apotek berisi daftar obat wajib nomor 1.
Kemudian ada yang daftar obat wajib nomor 2 dan daftar obat wajib nomor 3. Itu beberapa obat keras, meski tanpa resep dari dokter, di apotek bisa diserahkan. Dengan catatan nanti ada ketentuannya sesuai dengan Kemenkes. Kemudian yang keempat adalah obat keras, yaitu golongan obat yang pemakaiannya harus di bawah pengawasan dokter. Untuk memperolehnya harus dengan resep dokter. Dan hanya dapat sekali dibeli di apotek termasuk di rumah sakit. Obat keras ini diberi lingkaran merah, jadi dia lingkaran merah dengan huruf K berwarna hitam. Contohnya biasa adalah obat-obat antibiotik, ya. Kemudian obat-obat injeksi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di kemasan Lodia ada huruf K keras. Ini tidak bisa dibeli sendiri di apotek tanpa resep dari dokter. Jadi semua obat yang golongan K tersebut harus mendapat resep dari dokter, kemudian nanti bisa dikeluarkan oleh apotek. Itu pun tidak ada tidak berlaku di sini ya kopi resepnya, karena ketentuannya hanya sekali beli sesuai dengan kebutuhan yang dianjurkan oleh dokter saat itu. Kemudian yang kelima itu adalah psikotropika. Jadi obat ini merupakan golongan obat yang berbahaya yang pemakaiannya harus di bawah pengawasan dokter untuk mendapatkannya dengan resep dokter. Obat psikotropika adalah obat yang digunakan untuk tujuan pengobatan yang menyangkut masalah kejiwaan dan mental. Biasanya pada orang-orang yang stres tinggi, depresi, ya, tidak bisa tenang, cemas, biasanya diberikan obat-obat penenang seperti ini. Mungkin yang paling sering kita temukan kalau kita di rumah sakit adalah pemberian diazepam, injeksi. Cuma ini pemberiannya harus dengan arahan dari dokter, bagaimana penggunaannya, ya, karena nanti bisa berakibat fatal jika pemberiannya tidak sesuai dosis yang seharusnya. Ini ada contohnya, Magadon atau nitrazepam dan Lemberol atau diazepam. Ya, ini obat-obat penenang yang biasa digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami kecemasan tinggi. Kemudian narkotika. Jadi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat membuat ketergantungan. Ya, seperti contohnya adalah morfin, kodein. Jadi tetap bisa digunakan selama proses pengobatan, namun harus dalam pengawasan dokter. Jadi untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan obat, serta pengamanan distribusi untuk penggolongan obat psikotropika dan narkotika, maka pemerintah melakukan pengawasannya secara ketat dengan menerbitkan Undang-Undang tahun 1997 nomor 5 tentang psikotropika dan Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Jadi narkotika tetap bisa digunakan selama tujuannya positif, yaitu terapi dan pengobatan. Jadi itulah 6 tadi penggolongan obat di Indonesia. Nah, kita review kembali. Yang pertama itu adalah obat bebas. Ya, rekan-rekan bisa tandai dengan lingkaran biru dengan tepian hitam. Kemudian ada obat bebas terbatas. Teman-teman bisa tandai dengan lingkaran biru dengan tepian hitam. Nah, itu adalah obat-obat yang teman-teman bisa beli secara bebas di apotek. Jadi walaupun tanpa resep. Kemudian ada obat wajib apotek. Itu juga bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter, namun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, dilanjutkan dengan obat keras yang tandai dengan lingkaran merah, kemudian ada huruf K hitam di tengahnya. Itu adalah obat keras yang harus mendapatkan resep dari dokter. Dilanjutkan dengan psikotropika, ya. Psikotropika tentu harus dengan persetujuan dari dokter dan resep dari dokter. Dan terakhir adalah narkoba atau narkotika yang penggunaannya tetap bisa digunakan. Jadi narkotika tetap bisa digunakan selama dalam proses terapi dan pengobatan. Jadi itulah sharing tentang penggolongan obat Indonesia.
Mudah-mudahan dapat dipahami dengan jelas dan dapat diberikan pengertian kepada masyarakat tentang penggunaan dan obat yang baik dan benar. Terima kasih. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.